Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan atau corporate culture memang sulit didefinisikan secara tegas dan sulit diukur. Namun bisa dirasakan oleh sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Suatu perusahaan yang mempunyai budaya perusahaan yang kuat dapat dilihat atau teramati oleh peninjau dari luar perusahaan yang mengamati. Pengamat tersebut akan merasakan suasana yang khas dan lain daripada yang lain apabila dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Kemudian, walaupun sulit didefinisikan secara tegas, untuk memahami apa yang dimaksud dengan budaya perusahaan, ada beberapa batasan atau pernyataan yang dapat membantu dalam penyamanan persepsi atau setidaknya pemahaman mengenai budaya perusahaan. Nah, Sohen memberikan beberapa pengertian umum mengenai budaya perusahaan, yaitu yang pertama, observed behavioral regularities when people interact. Yang nomor 2, the norms that involve in working group. Nomor 3, the dominant values exposed by an organizations. Yang keempat adalah the philosophy directing the organization policy. Yang kelima adalah the rule of the game for getting along in the organizations. Kemudian ada yang terakhir adalah the feeling or climate in organizations. Jadi pada dasarnya corporate culture atau budaya perusahaan mempunyai pengertian sebagai aturan main yang ada di dalam perusahaan yang akan menjadi pegangan bagi sumber daya manusia atau SDM dalam menjalankan kewajibannya dan nilai-nilai untuk berperilaku dalam organisasi tersebut. Dapat dikatakan juga, budaya perusahaan adalah pola terpadu perilaku manusia di dalam organisasi atau juga perusahaan, termasuk pemikiran, tindakan, pembicaraan yang dipelajari dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Kemudian, terbentuknya budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan yang ditentukan oleh beberapa unsur berikut, yaitu yang pertama, ada lingkungan usaha, yaitu lingkungan perusahaan beroperasi akan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut untuk mencapai keberhasilan, di mana lingkungan usaha ini mencakup nilai-nilai atau values, konsep dasar dan keyakinan dari suatu organisasi, panutan atau keberadaan orang-orang yang menjadi panutan atau teladan karyawan lainnya adalah keberhasilannya. Kemudian ada upacara-upacara, rites and ritual, acara-acara rutin yang diselenggarakan oleh perusahaan dalam rangka memberikan penghargaan pada karyawannya. Kemudian ada networking, jaringan komunikasi informal di dalam perusahaan yang dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai dari budaya perusahaan. Kemudian dalam proses pengembangannya, budaya perusahaan dipengaruhi oleh faktor kebijakan perusahaan atau corporate wisdom, gaya perusahaan atau corporate style, dan jati diri perusahaan corporate identity. Kebijakan perusahaan atau corporate wisdom ditunjang oleh filosofi perusahaan, serangkaian nilai yang menjelaskan hubungan perusahaan dengan pelanggan, produk atau pelayanannya, hubungan antar karyawan, sikap, perilaku, gaya pakaian, dan lain-lain, serta segala sesuatu yang bisa mempengaruhi semangat. Keterampilan yang dimiliki oleh pengetahuan yang terakumulasi dalam perusahaan. Jati diri perusahaan atau corporate identity ditunjang oleh citra perusahaan. Nah, kredo atau semboyan perusahaan dan proyeksi perusahaan atau apa yang ditonjolkan pada perusahaan. Selanjutnya adalah gaya perusahaan atau corporate style. Ditunjang oleh profil karyawan, pengembangan SDM dan masyarakat perusahaan corporate community, atau bagaimana penampilan perusahaan tersebut di lingkungan perusahaan lainnya. Kemudian adalah budaya perusahaan perlu dipahami lebih baik karena pertama, budaya perusahaan terlihat secara nyata dan dapat dirasakan sehingga dapat menjadi kebanggaan atau pride. Kemudian yang kedua, kinerja individu dan perusahaan, what business are in, ini tidak mungkin dapat dipahami dengan baik tanpa memperhatikan BP-nya. Hal ini banyak kaitannya dengan pengembangan karir. Nah, menurut Harris dan Moran dalam bukunya Managing Cultural Difference pada tahun 1991, sejak dekade yang lalu, akhir 70-an atau awal 80-an, para eksekutif dan cendekiawan benar-benar memperhatikan faktor budaya perusahaan atau budaya pada organisasi
yang ternyata berpengaruh terhadap perilaku, moral, atau semangat kerja, dan produktivitas kerja. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.